ing tanah Makkah qoblal wukufi ing dalem sadurunge wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wal mu'tamiru tawi wong kang umroh iku ida tofa nalikane tawaf sapa al mu'tamir lil umrati krana arahe kang kaping 4 iku al mabitu nginep di Musdalifah ing dalam tanah Musdalifah. Wa'atuhu utawi milang-milang mabit minas sunani saking pira-pira sunah huwa ya wa'atuhu iku ma perkara yak tadihi kang natrapi ing ma apa kalamur Rafi'i dawuh Imam Rafi'. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang rukun-rukun umroh, kemudian kewajiban seseorang haji. Selain rukun itu kemarin sudah dijelaskan mikot itu apa, di mana letaknya. Kemudian kemarin dijelaskan. Kemudian di sini kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah haji. Sunnatul haji sab'atun, bahwasanya sunnah haji itu ada 7. Ahaduha al-ifradu, yang pertama sunnah yang pertama yaitu haji ifrad. Bahwa tartimul haji al-umrati, yang mana haji ifrad itu mendahulukan haji daripada umroh. Yang mana orang yang melakukan ihram pertama kali itu harus haji, yaitu pertama itu harus haji dari nikot yang kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ketika sudah melakukan ihram haji, kemudian orang haji itu keluar dari kota Mekah menuju tanah halal. Wayahramu bil umrati, kemudian orang itu disunnah, yaitu kemudian orang itu ihram untuk umroh dan kemudian melakukan amalan-amalan umroh. Kemudian ketika seseorang itu membalik maksudnya itu ihram umroh dulu, kemudian ihram haji, lam yakun mufradan, maka tidak dinamai sebagai haji ifrad. Kemudian sunnah yang kedua yaitu talbiyah, yaitu membaca talbiyah. Wa yusannu al-ikhraru minha fi tawal ihrami, kemudian disunnahkan kembali ketika seorang haji itu disunnahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah ketika melakukan ihram. Kemudian untuk orang laki-laki yang melakukan haji itu ketika membaca talbiyah itu harus jelaskan untuk laki-laki ketika haji, yaitu lafadznya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu ketika kita melakukan ihram haji itu memperbanyak membaca seperti itu, labbaik Allahumma labbaik, seperti itu untuk laki-laki. Kemudian setelah melakukan talbiyah, membaca talbiyah, kemudian kita sholat ala Nabi, kemudian membaca sholat kepada Kanjeng Nabi. Disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat Kanjeng Nabi. Kemudian wasallallahu ta'ala jannata, kemudian kita berdoa untuk supaya kita memasukkan di surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa untuk dijauhkan dari neraka. Itu adalah sunnah-sunnah dalam yang kedua. Yang ketiga, sunnah yang ketiga itu tawaf kudum, yaitu sunnah yang ketiga itu tawaf kudum ketika haji. Nah, kemudian tawaf kudum itu tertentu untuk seorang haji ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kota Mekah, sebelum masuk wukuf di tanah Arafah itu kita sudah melakukan tawaf kudum. Kemudian untuk seorang yang umroh, ketika orang itu melakukan tawaf untuk umroh, maka sudah mencukupi ketika kita melakukan tawaf umroh. Kemudian sunnah yang keempat yaitu nginep di tanah Musdalifah, yaitu disunnahkan untuk seorang haji yaitu nginep di tanah Musdalifah, itu di dalam kaulnya Imam Rafi'i, yaitu untuk kaum Rafi'i. Dalam kalam Rafi'i, kaule Rafi'i. Lakinna akan tetapi
akan tetapi di dalam kitab Ziyadatul Rawdah syarahnya Muhadzab bahwasanya ketika seorang haji nginap di Musdalifah itu wajib. Jadi ada dua kaul yang bisa kita pegang. Boleh mengikuti Imam Rafi'i, boleh mengikuti kitab dalam Ziyadatul Rawdah syarahnya Muhadzab, itu boleh. Kalau kita mengikuti Imam Rafi'i, maka kita sunnah hukumnya, sunnah. Tapi ketika kita mengikuti kitab Ziyadatul Rawdah atau kitab syarahnya Muhadzab, kita wajib untuk melakukan atau mengikuti Imam Nawawi, kita wajib untuk melakukan nginap di Musdalifah. Mungkin ada tambahan dari Mas Dian, Mas Nurdi.